Yo minasan, chapter 31 Boruto 2 Blue Vortex telah rilis dengan judul Diam, di mana Sarada kembali mengaktifkan Mangekyo Sharingan dan Boruto datang menolong Kobu. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Kita mendapatkan halaman berwarna yang ciamik dari Eida yang muncul pada font Boruto 2 Blue Vortex. Tertulis pada panel awal, Kashin Koji membuat Inojin mengambil alih tubuh Kobu dengan jutsu pemindahan pikiran. Apa yang akan diputuskan Inojin? Diawali dari Inojin yang merebut tubuh Kobu lewat Shintenshin no Jutsu dan sedang berhadapan dengan 6 Mamushi sekaligus. Mamushi di sini sangat marah, menyebut Inojin brengsek yang menjengkelkan dan akan membantainya. Namun, kata Kashin Koji terus menyuruh Inojin untuk menyerahkan sisanya pada Mamushi. Batalkan Shintenshin no Jutsu dan lepaskan Kobu. Namun Inojin menolaknya karena Kobu hanyalah warga sipil. Kashin Koji mengingatkan Inojin bahwa tidak ada ruang untuk berdebat. Akhiri jutsunya dan keluar dari tubuh Kobu. Kalau sampai Kobu mati sekarang, Inojin juga akan ikut ke alam baka. Shintenshin no Jutsu memang seperti itu. Inojin membalas bahwa dia sudah tahu, dia sepenuhnya paham. Tapi sebelum Inojin menyelesaikan ucapannya, Mamushi segera melompat dari tempatnya untuk langsung menyerangnya. Hal itu membuat Kashin Koji memanggil Inojin untuk cepat mengakhiri jutsunya sekarang. Namun, moral Inojin tidak dapat menerima Kashin Koji yang mau membunuh Kobu. Inojin berusaha menghindari serangan Mamushi walaupun gerakannya lambat. Inojin tahu kalau dia tidak bisa bergerak bebas di tubuh Kobu. Memang sih, tubuh itu perlu dilatih. Kashin Koji justru mempertanyakan, apa yang kau lakukan Inojin? Namun Inojin dengan tegas menyuruh Kashin Koji untuk diam, persis seperti judul chapter kali ini. Bagi Inojin, kalau dia tidak bisa melindungi seseorang dalam situasi seperti ini, maka tidak ada artinya menjadi ninja. Nah gitu dong, Himawari pasti sedih kalau Inojin membiarkan Kobu terbunuh begitu saja. Di sisi lain, Eida penasaran tentang bagaimana keadaan Inojin-kun. Kalau dia tidak segera melanjutkan transmisinya, Eida jadi tidak akan tahu apa yang terjadi di luar. Daemon menanyakan, kenapa tidak kau lihat saja dengan Senriganmu seperti biasanya? Eida pun mengingat saat dirinya memantau keberadaan Shinju humanoid, tapi justru didapati oleh Mamushi yang mendatanginya dan mengatakan padanya bahwa dia mengawasi Eida dengan ketat. Eida menceritakan hal itu pada Daemon. Ketika pria tua itu menatap Eida, mata mereka sempat bertemu. Mamushi bisa menyadari keberadaan Eida dimanapun dia berada. Dugaan Eida, Mamushi itu bisa mendapatkan berbagai informasi melalui sudut pandang orang lain. Itu bagian dari kemampuannya. Daemon memastikan, berarti bukan cuma karena dia terus memperbanyak diri. Eida menerangkan, kalau sekarang dia memakai Senrigan untuk mengintipnya, maka Mamushi akan tahu di mana Eida berada. Itu tujuannya. Atau setidaknya Eida yakin begitu. Beralih ke lokasi Sarada dan Delta yang memantau apa yang dilakukan oleh para klon Mamushi di hadapan warga Konoha. Saat itu, Mamushi berbicara pada klonnya sendiri bahwa mereka sudah keliling memperlihatkan diri seperti ini. Tapi, apakah Eida benar-benar ada di desa atau tidak? Mamushi lain menyuruh Mamushi itu untuk tidak panik dulu, karena sekali perempuan itu melihat mereka dengan Senrigan, maka mereka bisa menangkapnya seketika. Namun Mamushi lain protes, kan aku sudah tanya, kapan itu terjadi? Selanjutnya kita pun diperlihatkan sesama klon Mamushi yang berkelahi minasan. Mereka baku hantam sehingga Sarada, Delta maupun warga Konoha terkejut melihatnya. Mamushi yang memukul, memaki Mamushi yang dipukul, dasar kumbang kotoran. Lalu Mamushi lain sudah bersiap menyerang Mamushi yang tiba-tiba memukul itu dengan berteriak, "Apa yang kau lakukan bajingan?" Sementara Mamushi yang memukul itu berkata, "Diam atau kau akan ikut jatuh bersamanya." Pusing banget sebutnya minasan, mereka sama-sama Mamushi intinya. Delta tercengang dan bertanya, apa yang mereka lakukan? Sarada pun tahu kalau tingkat kecerdasan mereka turun jauh
sehingga sekarang mereka mulai mengamuk. Kita pun diperlihatkan Mamushi yang menyemburkan api dari mulutnya untuk membakar Mamushi lain yang sudah dijatuhkannya di tanah. Sontak, para warga Konoha menjadi panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Beralih ke ruang interogasi di gedung Hokage, di mana Sai meminta penjelasan pada Shikamaru. Apa yang kau lakukan? Apa Inojin baik-baik saja? Dengan serius, Shikamaru menyatakan bahwa musuh mereka adalah Shinju Mamushi. Targetnya bukan Konoha, melainkan Eida. Sai terkejut karena dia bahkan tidak mengetahuinya. Dari mana Shikamaru dapat informasi ini? Shikamaru meminta tolong agar Sai memahami kondisinya. Sekarang bukan waktunya untuk membahas itu. Namun Sai bersikeras bahwa dia punya tugas mengelola sesi interogasi ini. Jawab aku, Shikamaru. Aku tidak mau bersikap kasar padamu. Shikamaru meminta Sai untuk tidak salah paham. Shikamaru tahu kalau Sai khawatir pada Inojin, tapi sebelum kewajiban sebagai orang tua pada anak, mereka harus mengutamakan diri sebagai shinobi. Terutama dalam keadaan darurat, mereka harus memprioritaskan desa. Dengan kata lain, keselamatan warga sipil. Sai pun mencoba memahaminya. Menurutnya, setelah misi di Sunagakure, kali ini Shikamaru menjalankan operasi rahasia lagi. Jadi, katakan, apa yang perlu aku lakukan? Wih, akhirnya Sai mau membantu Shikamaru meskipun Shikamaru cukup sulit untuk menjelaskan semuanya. Di saat yang sama, para warga Konoha tampak panik berlarian, tapi ada salah satu mereka yang terjatuh di tanah, di mana dia hanya bisa terdiam menyaksikan sesama klon Mamushi ini masih baku hantam dengan niat membunuh Minasan. Dan ketika warga Konoha yang terjatuh itu saling bertatapan mata dengan Mamushi, siapa sangka Mamushi itu mulai bersiap untuk menyerangnya. Namun Mamushi justru terkejut karena dia kini sudah melayang di udara, membuat warga Konoha kebingungan melihatnya. Tapi ketika warga Konoha itu memandangi sisi yang lain, dia pun menyaksikan bagaimana Sarada sudah melayang di udara, menciptakan dimensi-dimensi hitam di sekitarnya, dan matanya menyala Mangekyo Sharingan Ohirume. Sekarang, semua Mamushi yang ada di sekitar lokasi itu sudah melayang di udara, kecuali Mamushi yang tidak dilihat langsung oleh Mangekyo Sharingan Ohirume Sarada ini. Artinya ini adalah bagian kelemahannya Minasan. Mamushi yang berada di belakang Sarada bertanya-tanya, apa ini? Bola-bola itu? Jadi ini ulahmu ya? Ketika Mamushi itu bersiap menyerang Sarada dari belakang, Sarada sudah menyadarinya dengan meliriknya, sehingga Mamushi itu kini melayang di udara. Semua Mamushi yang sudah melayang di udara itu pun terhisap masuk ke dalam bola hitam dimensi lain milik Sarada. Wah, panel ini mengingatkan saya pada pertarungan keren dari Ibu Sarada alias Sakura saat berhadapan dengan 100 boneka merah milik Sasori. Melihat itu, Delta menyebut Sarada sebagai gadis yang gila karena Sarada benar-benar mengumpulkan mereka. Sarada menjawab, belum semuanya. Gravitasi Ohirume hanya mempengaruhi tubuh yang langsung Sarada tandai dengan mata ini. Tuh penjelasan cara kerja Mangekyo-nya Sarada Minasan. Membuat Delta paham dan meminta Sarada untuk menyerahkan sisanya padanya. Delta pun berbalik ke belakang, menyaksikan ada sekumpulan Mamushi yang sudah berlari mendekat ke arahnya, sehingga Delta tersenyum dan terbang langsung mendatangi mereka. Kita pun diperlihatkan kekuatan canggih cyborg dari Delta sebagai manusia yang diciptakan oleh Amado. Dia sudah menendang 4 Mamushi sekaligus dengan kakinya yang berubah serupa cakar milik Kawaki. Mamushi lain yang masih bertahan pun memaki Delta sebagai bajingan dan mulai menyerangnya juga. Namun Delta mengeluarkan sinar penghancur yang berasal dari kedua matanya, sehingga Mamushi langsung meledak. Delta kini melompat ke udara dan menyerang 2 Mamushi yang tersisa menggunakan kedua kakinya yang kembali diubahnya menjadi cakar. Lalu cakar-cakar itu berhasil menusuk kepala Mamushi Minasan. Ngilu juga lihat ini. Kembali ke kondisi fisik Sarada yang diperlihatkan, di mana mata kanannya mulai mengeluarkan darah. Tapi ini adalah akhir dari semua Mamushi yang telah Sarada tandai, karena mereka semua berdesak-desakan pada bola dimensi Sarada, kemudian meledak saat itu juga.
Sisa-sisa debu Mamushi yang telah hancur berhamburan di udara, sementara Sarada mulai mendarat kembali ke tanah dalam keadaan sempoyongan minasan. Sarada bahkan memegangi kepalanya yang kesakitan. Melihat itu, Delta mendekati Sarada dan menanyakan, "Kau tidak apa-apa?" Di sini Sarada sudah menghentikan teknik Mangekyo-nya dengan darah yang mengalir di mata kanannya serta penglihatannya pada Delta yang kabur. Sarada pun menunduk dan mengatakan, "Ya, aku baik-baik saja." Buat menyegarkan ingatan kita, mata kabur atau rabun setelah menggunakan Mangekyo Sharingan adalah tanda awal bahwa mata tersebut sedang menuju kebutaan permanen. Semakin sering teknik ini digunakan, semakin cepat pula penglihatan menurun hingga akhirnya buta total. Dan kebutaan ini hanya bisa dicegah atau disembuhkan dengan cara melakukan transplantasi mata Mangekyo Sharingan dari saudara sedarah yang akan menghasilkan Eternal Mangekyo Sharingan. Contohnya, Itachi mengalami penurunan penglihatan selama bertahun-tahun karena membatasi penggunaan Mangekyo Sharingan-nya. Sementara Sasuke menjadi hampir buta dalam hitungan hari karena terus-menerus memakainya dalam pertarungan. Nah, cocok logis saya. Mungkinkah mata Sarada yang menuju kebutaan ini akan diutak-atik oleh Amado sehingga Sarada bisa tidak buta minasan? Beralih ke lantai paling atas gedung Hokage, di mana Inojin masih terus berusaha melindungi tubuh Kobu dari serangan Mamushi. Berkali-kali Inojin berusaha menghindari serangan Mamushi sampai dia ngos-ngosan, sehingga Kashin Koji kembali menegurnya karena dia tidak menyangka bahwa Inojin ternyata seburuk ini dalam mendengarkan perintah. Meski begitu, Inojin tahu kalau begini terus. Kita pun diperlihatkan di lokasi persembunyian, Kashin Koji sudah menjentikkan jarinya untuk membangunkan Inojin yang asli. Tentu saja, Inojin yang terbangun di ruangan itu sangat terkejut. Kashin Koji dengan serius mengatakan, "Waktunya mengubah tempo Inojin. Bagaimanapun juga, sudah berakhir bagi Kobu." Ketika Kobu sudah tersadar dan kembali pada tubuhnya, dia sangat terkejut karena dia dalam kondisi mengerikan, yaitu dikeroyok oleh Mamushi. Inojin pun sangat marah karena Kashin Koji telah memaksa membatalkan jutsu miliknya. Inojin berteriak, "Kau memang brengsek!" Tapi Kashin Koji merespon dengan dingin, mengatakan bahwa keluhan Inojin nanti saja didengarkannya. Lalu dia mulai memerintah. "Pertama, aktifkan kembali Shindenjinmu karena aku khawatir pada teman-temanmu." Di sisi lain, Kobu yang kebingungan terus bertanya-tanya, "Bagaimana bisa aku ada di sini? Siapa kalian? Apa urusan kalian denganku?" Lalu Inojin mulai mengaktifkan kembali teknik barunya, yaitu Shindenjin no Jutsu, di mana peta objek dari cakra mulai terbentuk. Inojin langsung memanggil Hachidaime sehingga Shikamaru mempertanyakan apa yang terjadi pada Kobu. Inojin melaporkan bahwa Kobu berada di atap dan Mamushi mengejarnya. Jadi, dia meminta Shikamaru ke sana secepatnya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Mamushi mengangkat kerah baju Kobu dan mengomel bahwa wajah Kobu itu benar-benar bikin kesal. Namun, Mamushi lain tertawa dan menimpali bahwa wajah dia juga sama saja. Tapi kalau Kobu mati terlalu cepat, rasa kesal ini tidak akan hilang. Saat itulah Shikamaru dan Sai sudah datang untuk membantu Kobu, di mana Shikamaru terkejut karena Kobu sedang dipermainkan dengan cara dibakar hidup-hidup minasan. Kobu yang berteriak ketakutan hanya dijadikan bahan tertawaan oleh Mamushi. Ketika Shikamaru dan Sai berlari cepat untuk melindungi Kobu, tiba-tiba Boruto dengan aura farming yang memukau sudah muncul dan mengagetkan Shikamaru serta Sai. Dengan karma yang sedang aktif, Boruto lantas menebas 6 kepala Mamushi sekaligus hanya dengan satu gerakan minasan. Wih, gokil! Boruto yang lincah mulai memperlihatkan segel karmanya di samping Kobu untuk menyerap api yang membakar tubuh Kobu, sehingga Kobu menatapnya ketakutan. Setelah semua api hilang dari baju Kobu, dia menatap Boruto yang tidak berkata apapun dan sedang memasukkan pedangnya ke sarungnya kembali. Keren banget! Shikamaru pun meminta Sai untuk membawa Tuan Kobu ke ruang perawatan. Dengan lembut, Sai membopong Kobu sambil berkata, "Bertahanlah, Anda tidak apa-apa."
Kobu yang menahan sakit justru mempertanyakan, apa sebenarnya itu tadi? Shikamaru menjawab, itu Shinju. Sekarang Anda pasti mengerti. Ini butuh penanganan segera. Mohon izinkan saya menjalankan tugas saya. Dengan alis mengkerut tanda ketidaksukaan, Kobu mengatakan, ya, saya memintamu melakukannya. Namun, interogasi ini belum selesai, Nara Shikamaru. Dengarkan baik-baik. Jangan kira akan kubiarkan ini begitu saja. Setelah semuanya terungkap, kami dari negeri api akan menanggapinya sebagaimana mestinya. Ingat kata-kataku. Shikamaru hanya bisa terdiam meski waspada, sedangkan Boruto hanya menyaksikan Sai dan Kobu yang pergi. Lalu, kata Kashin Koji melompat dari kerah baju Boruto mengatakan, baiklah, membuat Boruto menatapnya dan mempertanyakan, apa ini semua kebetulan? Atau kau sudah tahu aku akan menyelamatkan Kobu? Dari samping mukanya si katak memang mirip banget sama Kashin Koji ya. Kashin Koji menjawab, itu salah satu kemungkinan, tapi pria itu harus mati. Itu tetap pendapatku. Boruto pun terdiam. Setelah semuanya terhubung oleh transmisi milik Inojin, Shikamaru memulai instruksinya. Semua dengar? Shindenjin milik Inojin sudah aktif kembali. Kalian semua baik-baik saja? Eida merasa bersyukur mendengar suara Shika-chan dan menjawab bahwa di tempatnya aman. Tapi bagaimana keadaan di luar? Inojin menjelaskan, dalam beberapa menit terakhir, Mamushi sudah memperbanyak diri sangat banyak. Sekilas saja, sekarang jumlahnya sekitar 200 tubuh. Di tempat yang berbeda, Sarada memanggil Hachidaime dan ikut melaporkan bahwa Mamushi memperbanyak diri terlalu banyak dan sekarang mengamuk. Kemungkinan akibat penurunan kecerdasannya yang parah. Shikadai juga melapor sebagai tim 10 di mana mereka sedang menghadapi para pengacau yang mengamuk ini sekarang. Tapi tidak ada habisnya. Kami sudah kelelahan. Di sini Chocho terus menghajar kepala Mamushi serta Himawari yang kalau diperhatikan dari rambutnya, dia masih mengaktifkan cakra Kurama. Hui, termasuk lama juga ya mode Kuramanya. Lalu Shikamaru pun mengerti. Menurutnya, kalau sudah begini, mereka harus memakai rencana terakhir. Kawaki yang juga memakai mode karma secara penuh menanyakan, rencana apa itu? Shikamaru mengatakan bahwa rencana mereka cukup sederhana, mereka akan menggiring hama-hama itu langsung menuju ke Eida. Tentu saja, Eida sangat terkejut mendengarnya. Shikamaru menjelaskan bahwa mereka semua akan bergerombol bersama karena mereka bodoh. Jadi, mereka perlu mengumpulkan seluruh kekuatan lalu membereskan mereka sekaligus dalam satu serangan. Eida yang ketakutan lalu merespon, "Tidak, tunggu, hentikan. Kau menjadikanku umpan, aku tidak dilibatkan dalam keputusan ini." Tapi Daemon menyeringai, mengatakan bahwa dia mengerti. Dia suka rencana ini. Sederhana dan bagus. Harusnya mereka melakukannya dari awal. Tertulis pada panel akhir, dengan rencana baru yang mengejutkan ini, sang iblis di medan perang mulai bergerak. Tahap akhir pertempuran pun dimulai. Dan chapter 31 Boruto Blue Vortex pun berakhir sampai di sini minasan. Apakah rencana Shikamaru akan berjalan lancar? Ataukah ada kekuatan lain yang akan datang untuk membantu Mamushi? Tapi, mengingat Yura itu tidak suka jika Konoha dihancurkan, mungkin dia akan marah terhadap Mamushi, sesuai prediksi Shikamaru. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.